Jadi belajarnya sambil praktek gitu. Kayak misalnya ilmu sederhana aja yang diajarkan oleh beliau. Bu, kalau mau hutang lunas gampang bu, bayar aja pakai kelona. Nah saya nggak ngerti tuh, nggak ngerti sama sekali. Kenapa? Hutang saya banyak, hutang saya bikin saya pusing 7 keliling, stres dan segala macam ya. Udah kayak apalah ibaratnya gitu, saking pusingnya dengan hutang-hutang tersebut. Kenapa kok beliau mengajarkan saya hal yang sangat santai gitu? Kok kelonan Pak Haji gitu? Iya udah lu ML aja tiap malam sama laki lu gitu. Tiap malam Pak Haji. Iya, lo kenapa emang laki lu kalau lu tawarin nggak mau? Ya bukannya nggak mau, beliau mah mau-mau aja. Tapi saya yang keberatan kalau tiap malam kan begitu. Karena pada saat itu, jadi kan hutang saya ini sedang banyak-banyaknya nih, tagihan juga banyak, setiap hari orang nagih. Itu bukan cuma di pagi hari aja, pagi, siang, malam itu tagihan. Belum lagi yang melalui WA dan sebagainya, belum lagi yang pakai ancaman dan nunjuk-nunjuk, gitu kan. Pemikiran saya itu aja saya udah puyeng mikirin itu. Kenapa saya harus fokus ke suami saya, gitu. Lalu Pak Haji kasih lagi saya syarat, tapi Bu, ketika hubungan intim tidak boleh bapak yang meminta duluan, ibu yang harus menawarkan. Gitu. Nah itu lebih berat lagi tuh. Nah dipaksa aja belum tentu mau ya, karena puyeng gitu kan. Jadi ekstrimnya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni, tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih banyak Mas Regi, saya sudah diperkenankan untuk hadir untuk bicara. Alhamdulillah juga para tamu-tamunya luar biasa, walaupun tengah malam tetap semangat ya. Alhamdulillah, kita doakan dulu guru besar kita beserta keluarganya, Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, beserta ibu tercintanya yang Sulastri, istrinya tercinta, putra-putrinya, mantu serta cucunya, senantiasa Allah anugerahkan usia yang panjang, amin. Kesehatan yang panjang, amin. Pernikahannya panjang, amin. Rizkinya panjang, luas dan barokah, amin. Dan senantiasa beliau dan kita semua Allah anugerahkan kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah, saya hadir di sini bukan untuk menggantikan posisi beliau, gitu. Jadi posisinya beliau guru besar, tetap beliau guru besar. Saya cuma mengisi waktu, gitu, mengisi kekosongan, memanfaatkan ilmu yang sudah beliau berikan kepada saya, gitu. Mungkin ada yang baru tadi belum pada tahu siapa saya, nggak apa-apa, nggak tahu Pak. Kita kenalan dulu aja dari awal ya. Gitu. Saya ada di tempat Pak Haji ini berguru kepada beliau dari tahun 2014 akhir. Nama saya dikenal dikandang sebagai Ibu Roni karena suami saya namanya Pak Roni. Lalu siapa namanya supaya tadi Ibu Susan tidak salah lagi? Nama saya Siti Nurbaiti. Bukan Maryam, bukan Siti Maryam ya. Nggak apa-apa. Jadi memang saya jarang memperkenalkan diri karena saya tampil di sini hanya untuk memberikan apa yang sudah saya alami. Bagaimana dulu saya belajar tahap demi tahap, langkah demi langkah, sedikit demi sedikit kepada guru kita Bapak Haji Dwi Susanto. Gitu. Jadi saya belajar dari nol, dari yang belum paham sama sekali saya belajar pelan-pelan. Gitu. Jadi kalau sekarang kan sudah dipakamkan tuh sama Pak Haji, bangun jam 00, kemudian senyum 41 kali, kemudian mandi pandan 9 lembar, kemudian tahajud, baca Quran 12 juz dari setelah tahajud sampai matahari terbit, gitu kan, sampai subuh lah ya, gitu. Nah itu pakem-pakemnya beliau saat ini sangat luar biasa, gitu. Nah saya dulu bagaimana belajarnya? Yang saya ceritakan di sini adalah pengalaman saya waktu belajar dengan beliau. Gitu. Saya belajarnya tidak se-ekstrim ibu dan bapak. Gitu. Saya sih Pak Haji sering bilang ke saya, lu sih Bu murid blow on. Gitu. Jadi beliau bilang murid blow on, saya terima. Gitu. Karena pembelajaran saya ke Pak Haji Dwi 2014 bukan yang pertama, gitu. Saya ada guru-guru yang lainnya, ada para ustadz dan para kiai yang pernah saya datangi. Alhamdulillah guru, di kesempatan hari ini saya berterima kasih kepada seluruh guru saya, gitu. Bukan guru saya yang tidak pinter, tapi saya yang blow on,
Ya, karena cuman Pak Haji Duilah yang bisa terus terang dan jujur ngatain saya blow on, gitu. Dan dari situlah saya termotivasi untuk belajar dengan baik, gitu. Jadi pembelajaran saya dulu memang sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah belajar. Jadi bagaimana saya melepas sifat 18, kan begitu? Itu satu persatu. Gitu. Kalau dulu saya di pesantren pernah belajar ilmu dengan para guru-guru saya, teori dulu. Nah di Pak Haji ini kenapa saya paham? Karena saya praktek dulu. Jadi belajarnya sambil praktek gitu. Kayak misalnya ilmu sederhana aja yang diajarkan oleh beliau. Bu, kalau mau hutang lunas gampang bu, bayar aja pakai kelona. Nah saya nggak ngerti tuh, nggak ngerti sama sekali. Kenapa? Hutang saya banyak, hutang saya bikin saya pusing 7 keliling, stres dan segala macam ya. udah kayak apalah ibaratnya gitu, saking pusingnya dengan hutang-hutang tersebut. Kenapa kok beliau mengajarkan saya hal yang sangat santai gitu? Kok kelonan Pak Haji gitu? Iya udah lu ML aja tiap malam sama laki lu gitu. Tiap malam Pak Haji, iya. Lo kenapa emang laki lu kalau lu tawarin nggak mau? Ya bukannya nggak mau, beliau mah mau-mau aja. Tapi saya yang keberatan kalau tiap malam kan begitu. karena pada saat itu, jadi kan hutang saya ini sedang banyak-banyaknya nih. Tagihan juga banyak, setiap hari orang nagih. Itu bukan cuma di pagi hari aja. Pagi, siang, malam itu tagihan. Belum lagi yang melalui WA dan sebagainya, belum lagi yang pakai ancaman dan nunjuk-nunjuk gitu kan. Pemikiran saya itu aja saya udah puyeng mikirin itu. Kenapa saya harus fokus ke suami saya gitu. Lalu Pak Haji kasih lagi saya syarat, tapi Bu, ketika hubungan intim tidak boleh bapak yang meminta duluan, ibu yang harus menawarkan gitu. Nah itu lebih berat lagi tuh. Nah dipaksa aja belum tentu mau ya, karena puyeng gitu kan. Jadi ekstrimnya di situ. Jadi saya belajar lagi menawarkan diri saya kepada suami saya, sampai-sampai saya diajarin kata-katanya sama beliau gitu. Bu, lu kalau manggil laki lu apa Bu? Papa, Pak Haji. Ya sudah, nanti ketika nawarin kayak gini, Papa gitu, dengan bahasa yang enak, lu jangan galak gitu kan. Karena memang saya sebelum ketemu RDA macan luar biasa gitu kan, jutek dan sebagainya ada pada diri saya. Cerewetnya iya, juteknya iya, cepat tersinggungnya iya gitu. Wah saya tuh kalau misalnya ada peribahasa Bu, kalau suaminya jenderal, istrinya ibunya jenderal gitu. Karena begitu. Jadi kita tuh istri pasti lebih kuasa daripada suami, apalagi di dalam rumah kan gitu. Nah Pak Haji mengajarkan saya seperti itu saja saya nggak ngerti gitu. Tapi saya jalankan pelan-pelan. Jadi ilmunya beliau itu pengetahuan dulu, tahu dulu nih kita ilmunya harus begini. Nanti kita menjalankan baru ada pemahaman gitu. Karena ilmu ini nikmat kita jalankan kalau sudah paham ya. Tapi nggak apa-apa belum paham pun dijalani aja. Nanti paham kok. Apa maksudnya guru kita mengajarkan begini? Apa sebabnya guru kita mengajarkan begitu? Karena pasti kita akan ketemu dengan jawaban-jawaban tersebut. Ibu bapak tidak usah bingung ataupun ngerasa oh saya nih sulit nyampe targetnya. Gak apa-apa, kita berproses gitu. Jadi selangkah demi selangkah, pelan-pelan pelepasannya. Kalau terus ibu misalnya bapak nih mau cepat gitu. Oh saya mau cepat Pak Haji, terkabulnya seminggu udah terkabul. Berarti seminggu itu sifat 18-nya harus nggak ada sama sekali gitu. Berarti ibadahnya yang semua Pak Haji ajarkan, pakemnya harus dijalankan semuanya gitu. Ya mandinya harus tepat jam 00, ya kemudian mandi pandannya harus 9 lembar, senyumnya harus benar 41 kali, jangan cengar-cengir kayak kuda saya tuh yang dibawa tuh Saibah. Kudanya Pak Haji yang dinaikin anak saya maksudnya, diakuin ya kuda saya ya. Gak apa-apa ngaku aja dulu ya, nanti jadi milik ya. Jadi senyum itu ada cara-caranya lagi. Jadi jangan pernah bosan ngulik ilmunya, belajar terus. Jadinya bukan berarti nanti privat ke Pak Haji, cukup sekali nih udah privat langsung teng gitu kan. Bisa sih, tanpa privat pun bisa sebetulnya. Tapi bisa nggak Bapak melepas ilmu 18 sendiri tanpa bimbingan? Kalau saya dulu bimbing terus, diawasi gitu. Bahkan setiap malam saya berdoa pun beliau mendengarkan doa saya. Lu lagi minta apa lu sama Allah gitu. Jadi kembali lagi ke ML tadi. Jadi si ML ini harus istri Bu yang menawarkan kepada suami gitu. Jadi setelah saya ingat-ingat ketika beliau menjawab kepada saya, Bu, karena ini pertanyaan nih, saya nih belajar ilmu ML aja nih, bukan sebulan 2 bulan Bu. Gitu. Kalau tahun 2014 saya ke sini, sekarang sudah tahun 2025 berapa tahun? Nah, pemahaman itu terus digali gitu.
Dan saya tuh berbulan-bulan cuma pengen tahu kenapa saya harus ML dengan suami, kenapa harus tiap malam, kenapa saya harus yang nawarin, gitu. Ini setiap ketemu saya kaji, setiap ketemu Pak Haji itu saya tanyain, karena kadang-kadang beliau yang ledek saya duluan. Ketemu nih dimanapun lagi rame kayak lagi gimana kayak, Bu, udah belum laki lu tawarin? Jadi setiap ketemu dimanapun kita bertemu itu akan ditanyakan, gitu. Nah saya kan jadi punya kesempatan nanya lagi karena saya blow on, nggak ngerti-ngerti, saya tanya lagi, gitu. Dengan pertanyaan yang sama, Pak Haji, kenapa sih saya yang harus nawarin? Gitu. Sebenarnya saya gemes banget gitu. Udahlah, iyalah tiap malam nggak apa-apa lah ngelayanin, mau lah. Tapi suami saya dong yang duluan, gitu kan? Harusnya kan? Kenapa harus saya? Sampai beliau bilang, Bu, lu mah rese, blow onnya kebangetan. Kenapa? Dikasih ilmu enak aja lu protes. Gimana kalau ilmu gua nggak enak? Kan gitu. Saya pikir iya juga tuh jawaban Pak Haji. Ya udah jalanin lagi. Paham belum? Belum. Tapi jalankan. Lalu kemudian apalagi? Nanti ketemu lagi nih dengan beliau nih. Bu, udah kan aktif kan tiap malam lu ngawarin laki lu? Tanya lagi nih gitu kan. Udah Pak Haji. Tapi ngomong-ngomong kenapa harus saya ya? Itu lagi saya tanyain. Kenapa harus saya ya yang nawarin? Kenapa nggak suami saya aja? Bu, lu tuh blow on-nya benar-benar dipiara. Nih, kalau bapak yang minta terus lu melayani dengan baik, itu pahalanya cuma satu yang Allah kasih ke lu, gitu. Tapi kalau lu yang nawarin, suami lu terpuaskan, gitu kan, bahagia dengan layanan sang istri, itu pahalanya akan dilipat gandakan. Bahkan beliau waktu itu tidak bicara tentang angka berapa, pokoknya dilipat gandakan. Gitu. Nah di situ tuh saya murid blow on ini baru mikir, dulu saya pernah belajar dengan ustazah saya, tapi kan dulu saya belum praktek, saya dulu ABG, mana paham urusan suami istri, ya kan? Saya pikir orang menikah itu karena suka sama suka, gitu kan, karena senang, udah aja jalanin setiap hari ML, nggak usah pakai disuruh-suruh ini itu kan gitu. Ternyata prakteknya ketika hutang banyak, suami bokeh, ya mau belanja ngirit terus Pak. Puyeng bagi-baginya sampai bisa gimana caranya kita bisa makan, gimana caranya kita bisa bayar utang kan gitu. Nah itu bikin kita males tuh emak-emak gitu. Makanya bapak gampang Pak jurusnya kalau pengen ditawarin terus sama istri, banyakin duitnya. Setuju nggak nih sama saya? Nah ibu-ibu gimana nih kalau bapak-bapak udah banyak duit dan royal gimana nih? Mau nggak nawarin terus? Ya? Oh iya, cari baru janganlah yang ada aja lah, yang ada aja, jangan. Nggak usah lah, kalau perempuan lagi begitu berarti pengen bapak cepat banyak duit. Iya nggak apa-apa, nanti kalau bapak udah banyak duitnya nggak bakalan ngomong gitu, nggak bakalan, karena udah banyak duitnya pasti sayang. Bahkan guru saya sering bilang nggak apa-apa kalau sekarang istri kita nggak sayang sama kita, nanti kalau duit udah banyak pasti dia kalau mau tidur megangin dulu. Kata beliau apa tuh bahasanya tuh, saya susah tuh ngikutin beliau. Karena beliau pakai bahasanya yang benar-benar ekstrim dan bisa dimengerti sama tamu-tamunya. Saya juga masih belajar dan masih harus belajar kepada beliau. Jadi pemahaman saya itu bukan sekali ketemu instan langsung saya paham Pak. Enggak, sama kok kita gitu. Jadi berkali-kali pertemuan, berkali-kali bertanya, berkali-kali peripat baru paham. Makanya jangan takut lah peripat gitu. Kan duitnya harus segini Bu, nggak apa-apa, semakin rajin sedekahnya semakin cepat terkabulnya, kan gitu. Peripat itu kan bukan sedang membayar beliau, tapi sedekah, gitu kan. Tujuan kita adalah sedekah, gitu. Dan sebenarnya, kalaupun harus bayar, kalaupun bahasanya diganti dengan pembayaran, Pak Haji kan bahasanya sedekah emang untuk ke anak yatimnya yang banyak ini, gitu. Kalaupun misalnya ada suatu kajian di luar sana yang harus membayar misalnya, ya itu wajar-wajar aja Pak. Gitu, wajar-wajar aja. Kita juga harus kok memuliakan guru, kan gitu. Kita juga harus kok membahagiakan guru, apalagi memang di RDAY judulnya memuliakan anak yatim. Jadi nggak usah khawatir ataupun takut dalam sedekah, gitu. Jor-joran aja, mau ada beliau maupun beliau saat ini sedang istirahat, Bapak sudah niat nih dari rumah mau sedekah 10 juta, sedekahin aja. Oh sudah niat nih buat peripat nih 2 juta buat setelah pencerahan. Oh Pak Hajinya nggak ada, nggak peripat, nggak apa-apa, sedekahin aja dulu. Gitu. Karena Allah itu maha mengetahui gitu. Nah pelajaran-pelajaran saya yang seterusnya, beliau luar biasa sabarnya, bukan sekali dua kali pertanyaan itu saya lontarkan kepada beliau sebelum paham, dan kemudian ilmu-ilmu berikutnya seperti ucapan adalah doa gitu. Dulu saya nggak mudeng tuh ucapan doa apa sih gitu, benar nggak sih semua yang kita omongin ini sebagai doa kepada Allah? Gimana kalau saya lagi ngomel? Sedangkan kata Pak Haji, Bu, lu kalau masalah ngomel, lu tuh pialanya paling banyak. Iya, kalau ada kejuaraannya,
Jadi kalau ada kejuaraannya nih, piala saya paling banyak kata Pak Haji kalau masalah bawel, gitu. Karena memang super bawelnya. Jadi ketemu beliau itu dikuliti, Pak. Aib-aib kita yang kita sembunyikan, waktu ketemu dengan beliau ketahuan semua tuh waktu itu. Waktu saya ketemu beliau di awal-awal, yang sayanya suka ngomel, sayanya suka jutek, suka muka suntuk. Dia bilang, lu tuh muka lu ya kayak muka berak. Gimana yang belanja mau belanja banyak, lihat lu aja udah pusing. Karena udah jauh dari senyum, Bu. Udah jauh dari lentur muka gitu. Udah pokoknya asem terus karena utang itu kan. Gitu. Jadi kalau perempuan tuh biasanya emosi ke satu orang semuanya ke bawah-bawah. Bener nggak, Bu? Benar kan? Sama nggak, Bu, sama saya? Kesel gara-gara uang belanja kurang, anak diomelin, ya nggak? Cucian dimakiin. Ini kenapa cucian nggak habis-habis, ya kan? Cucian piring dimaki-maki juga. Padahal itu mereka nggak tahu apa-apa, tapi kita maki-maki. Gitu. Nah itu saya dulu, gitu. Jadi ternyata ucapan itu adalah doa luar biasa. Jadi tujuan Pak Haji mengajarkan ucapan itu adalah doa. Ternyata kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, gitu. Karena sebenarnya ini nih di luar sana para ustazah dan para ustadz, para kiai udah setiap hari ngomong kayak gitu kan. Gak boleh suudzon, gak boleh suudzon. Pernah dengar gak? Para kiai kita ceramah dengan lantangnya bahwa kita tidak boleh suudzon. Kadang kita nggak ngerti itu, gitu. Ternyata omongan-omongan kita yang buruk, omelan-omelan kita, cacian-cacian kita kepada siapapun, kepada apapun, itu adalah doa. Ketika itu terlontarkan dari mulut kita, maka terjadilah seperti itu. Boleh nggak kesel sama cucian, tapi pengen kendaliin ilmu 18 nih, boleh, ada triknya. Saya juga kalau udah ngelihat cucian segunung, kayaknya nih, bukan, apalagi kalau ART-nya lagi libur gitu ya, Bu. Sekarang nih lagi libur, cucian saya tuh luar biasa gitu. Dulu sebelum saya belum tahu ilmunya, saya akan ngomel-ngomel ke cucian. Cucian gak habis-habis, gue capek banget, belum beres ini udah beadang lagi, belum beres ini udah banyak lagi, nah gitu kan. Ngomelnya dengan emosi. Nah sekarang tidak, si cucian ini diajak senyum. Alhamdulillah cucian, kamu tuh udah kayak duit saya, nggak habis-habis. Gitu, coba bahasanya aja yang enak dibalik-balik ya. Gitu. Jadi ucapan kita adalah doa itu bener, 100% itu bener. Lucu sih, ketika cucian numpuk kok malah disenyumin ya, gitu. Tapi itu manjur, Bu. Alhamdulillah rezeki itu banyak aja, duit tuh ada aja, gitu. Ketika butuh ada aja, ketika mau ini ada aja. Nggak pernah yang bilang mau A nggak terkabul, nggak ada. Gitu. Jadi ibu dan bapak jangan takut berproses, nikmati aja prosesnya, jalani aja apa yang terjadi terhadap diri kita. Dan syukuri semuanya. Jangan takut bersyukur, Bu. Jangan takut berbaik sangka kepada Allah, itu jangan takut. Syukur itu termasuk ke berbaik sangka kepada Allah. Ucapan adalah doa, termasuk berbaik sangka kepada Allah. Ketika prasangka kita sudah baik, maka yang terjadi akan baik semuanya. Kayak tadi Mas Regi ngajarin, Pak Haji pernah ngomong, Pak Haji jangan main air. Nanti kalau main air, Papa punya mobil Robicon. Nah jadi kan anaknya Pak Haji ini memang sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa itu. Jadi nggak akan komplain seperti putra dan istri Bapak, karena memang sudah terlatih. Gitu, sedari kecil sudah dengar itu. Istrinya juga sudah terlatih dengan bahasa-bahasa beliau. Nah bagaimana jika yang belum terbiasa? Nggak masuk akal banget sih Pak. Bener nggak? Iya halu banget sih Pak gitu. Nggak apa-apa, tapi bahasanya harus lebih cerdas lagi, gitu kan. Jadi ketika anak saya nih main air, karena anak saya juga pinter tuh yang kecil. Jadi kalau main air, saya bilang gini sama anak saya, Aa jangan main air. Nanti kalau Aa tidak main air, Mama uangnya tambah banyak. Itu pun masih dipertanyakan Pak, walaupun itu saya sudah latih dari anak saya dalam kandungan, gitu kan. Karena alhamdulillah beliau di kandungan saya, anak saya yang bungsu itu, saya sudah di RDAY. Jadi sudah dari dalam kandungan sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa RDAY. Itu masih dipertanyakan gimana caranya main air, nggak main air, mamah duitnya banyak. Gitu. Jadi kalau mamahnya nggak jengkel sama AA, Allah ngasih rizkinya banyak. Karena kalau mamah nggak jengkel, mamah nggak bete, rahmat Allah turun. Gitu, ada penjelasannya memang. Gitu. Kalau Pak Haji kan kalau udah ini ekstrim banget tuh, tapi kan keluarganya memang sudah terbiasa. Gitu. Kalau untuk membiasakan di awal-awal, kitanya harus bisa ngimbangin. Misal kalau misalnya kayak tadi AA, kalau AA tidak main air, nanti mamah banyak duitnya. Nah kalau misalnya istri dan
anak bapak masih kaget dengan ucapan itu dan akan ngata-ngatain bapaknya halu, berarti diganti kata-katanya. Misalnya anaknya main air, "Aa, jangan main air. Kalau Aa tidak main air, Aa sehat." Nah, kebiasaannya kan yang kami ucapkan adalah, "Aa jangan main air, ketika nanti kalau Aa main air, Aa masuk angin." Beda nggak Pak dengan yang tadi? Jadi yang dipanggil positif, jangan negatif. Kalau misalnya di awal-awal bahasanya boleh nggak saya kirim? Boleh, kita juga harus ngimbangin mereka, takutnya kaget gitu kan. Jangan-jangan bapak gua obatnya habis nih. Gitu. Jadi memang ilmu RDAY itu selangkah demi selangkah pasti terkabul. Jangan takut juga. Saya masih dalam proses, saya ngajinya belum full misalnya. Walaupun memang benar yang Pak Haji ajarkan bahwa pakemnya 12 juz per malam gitu. Jangan khawatir, kita berproses pasti nambah, besok nambah lagi. Misalnya sekarang Bapak bisa bacanya nih 3 juz, nggak apa-apa, besok ditambah 4, dan bisa ditargetkan gitu. Targetnya beliau 12 juz per malam. Apalagi kalau Bapak pengen ngebut nih, pengen cepet terkabulnya, udah ekstremin, ikutin panduannya beliau tuh pasti gitu. Tidak akan pernah ada yang gagal tuh kalau sudah ikutin panduannya beliau gitu. Sholat obatnya mungkin, dan sholat fardunya, sholat qobliyah dan ba'diyahnya gitu. Kata beliau harus tepat waktu, sebelum azan sudah di masjid, itu kerjakan. Lagi ngapain pun, ini lagi kotor-kotor nih misalnya yang punya kebun, lagi maco di kebun kotor, udah tinggal mandi, maconya dilempar dulu. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.